Masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Putu, petugas NTMC Korlantas Polri. Halo, selamat siang pemirsa. Untuk menemani istirahat siang Anda, saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, mari kita lihat lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas saat ini dari arah Semanggi yang akan menuju ke Grogol ataupun Petamburan terpantau cukup ramai dan terlihat sedang adanya antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 100 hingga 200 meter ke belakang. Dan selepas antrian traffic light, kendaraan kembali dapat melaju dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Namun perlu diantisipasi akan pertemuan arus kendaraan dari arah Senayan atau Tentara Pelajar yang akan berbelok kanan menuju Pejompongan ataupun Petamburan, dan juga kendaraan dari arah Gatot Subroto atau DPR MPR yang akan berbelok kiri menuju ke Palmerah. Selanjutnya dapat kita lihat di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun siang hari ini terlihat sudah mulai adanya peningkatan jumlah kendaraan, namun lalu lintas masih terpantau kondusif lancar. Kami harap para pengendara untuk menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi kelancaran arus lalu lintas. Dan selanjutnya pemirsa, mari kita lihat lalu lintas dari kawasan Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Situasi lalu lintas saat ini dari Jalan Jenderal Ahmad Yani yang akan menuju ke Jalan Pantura terpantau lengang. Terlihat serupa juga dari Jalan Pantura yang akan menuju ke Jalan Tuparev, begitupun dari Jalan Tuparev yang akan menuju ke Jalan Jenderal Ahmad Yani. Siang hari ini lalu lintas terpantau cukup lengang. Kendaraan dapat melaju dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Ya, walaupun arus lalu lintas terpantau cukup lancar di kawasan ini, kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan terdapat pertemuan dari beberapa ruas jalan di kawasan ini dan juga antisipasi akan kendaraan yang keluar masuk dari pusat perbelanjaan di kawasan Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Dan selanjutnya pemirsa, mari kita lihat lalu lintas dari kawasan Pospol Simpang Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Kondisi arus lalu lintas dari tol Cileunyi yang akan menuju ke Cibiru terpantau ramai lancar. Hal serupa juga terlihat dari arah Garut atau Tasikmalaya yang akan menuju ke tol Cileunyi. Saat ini lalu lintas terpantau terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan, namun masih terlihat kondusif lancar. Kemudian dari Jatinangor yang akan menuju ke tol Cileunyi, saat ini lalu lintas juga terpantau lancar. Antisipasi akan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya yang membuat adanya sesekali perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di kawasan ini. Dan yang terakhir kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Mall Citawaru, Surabaya, Jawa Timur, di mana kondisi arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani saat ini terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 hingga 60 km per jam. Kami harap para pengendara untuk dapat berhati-hati melihat situasi arus lalu lintas di lapangan. Dan dari pantauan CCTV saat ini dapat kita lihat bersama bahwa sedang ada petugas yang sedang melakukan patroli terhadap kendaraan yang overdimension dan juga overloading. Dan pemirsa, kami akan terus mensosialisasikan kebijakan terkait penegakan hukum kendaraan overdimension dan overloading atau kendaraan yang lebih dimensi dan juga lebih muatan. Kendaraan overdimension atau overdimensi ini termasuk ke dalam tindakan kejahatan sebagaimana yang dimaksud ataupun diatur dalam pasal 277 dan juga pasal 316 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan pelanggaran overloading atau kelebihan muatan adalah pelanggaran pada pasal 307 dan juga pasal 316 ayat 1 berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Kami selalu mengimbau kepada para pengendara untuk mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku demi keselamatan dan juga kenyamanan pengguna jalan.
Selanjutnya, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian, saya Brigadir Putu Funke melaporkan, semoga bermanfaat dan selamat kembali beraktivitas. Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka rangkaian Indo Defense 2025 Expo and Forum pada Rabu 11 Juni 2025. Berikut informasinya. Bertempat di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Presiden Republik Indonesia mengikuti upacara pembukaan Indo Defense 2025 Forum and Expo. Kehadiran Presiden Republik Indonesia turut didampingi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, serta Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan dalam sambutannya bahwa rangkaian Indo Defense 2025 Forum and Expo ditunjukkan untuk meningkatkan kerjasama dan sinergitas TNI Polri dengan para stakeholder, produsen, serta perusahaan yang bergerak di bidang taktis dan pertahanan, baik nasional maupun internasional. Indo Defense 2025 Forum and Expo menghadirkan pameran dari berbagai perusahaan multinasional yang bergerak di bidang otomotif, teknologi, hingga alat berat dan taktis yang mendukung upaya pertahanan dan perlindungan kedaulatan Indonesia. Dari Jakarta, Atianuma, Andi Putra, Polri TV. Dan untuk melihat situasi terkini dalam kegiatan Indo Defense 2025 Forum and Expo, kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV Atianuma dan juru kamera Andi Putra. Numa, silakan dengan laporan Anda. Baik, Noldi, selamat siang. Kali ini saya melaporkan dari J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada hari Rabu 11 Juni 2025, di mana di tempat ini saat ini sedang dilaksanakan rangkaian kegiatan Indo Defense 2025 Forum and Expo. Dan kegiatan ini tadi dibuka pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kehadiran Presiden Republik Indonesia ini juga turut didampingi oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo serta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Dan selain itu sejumlah menteri, yaitu Menteri Pertahanan dan Menpol Hukam juga turut hadir dalam kegiatan ini. Dan dalam upacara pembukaan tadi, Noldi, dilaksanakan peresmian dari rangkaian Indo Defense 2025 Forum and Expo yang ditandai oleh hand gesture yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia. Dan sebagai rangkaian dari upacara pembukaan tadi, Menteri Pertahanan juga turut menyampaikan kata sambutan. Di antaranya tadi menyampaikan bahwa kegiatan Indo Defense 2025 Forum and Expo ini merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menghadirkan dan mengundang berbagai perusahaan-perusahaan multinasional untuk memamerkan produk-produk teknologi mereka di sini. Dan produk-produk tersebut diantaranya adalah teknologi yang digunakan untuk mendukung giat-giat pertahanan dan mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Selain itu, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga turut memberikan sambutan dalam upacara pembukaan tadi. Beliau juga menyampaikan bahwa dilaksanakannya Indo Defense 2025 ini merupakan salah satu bentuk sinergitas antara TNI Polri dengan para stakeholder serta perusahaan multinasional lainnya. Dalam hal ini merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertahanan serta bidang teknologi dan peralatan taktis. Dan sebagai rangkaian dari upacara pembukaan Indo Defense 2025 Forum and Expo tadi, juga turut dilaksanakan peluncuran dari produk mobil taktis, yaitu mobil Maung Tactical EV atau MV3 Tactical EV. Di mana tadi peresmian ini dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia dengan menandatangani plakat yang terdapat di bagian atas mobil Maung MV3 Tactical EV ini. Dan itulah tadi sedikit rangkaian dari upacara pembukaan kegiatan Indo Defense 2025 Forum and Expo. Dan kegiatan ini pemirsa akan dilaksanakan hingga tanggal 14 Juni 2025, di mana puluhan perusahaan yang bergerak di bidang pertahanan serta teknologi dan peralatan taktis akan
akan memamerkan produk-produk teknologi yang mereka miliki. Begitu pula di belakang saya ini merupakan booth atau pameran dari Polri, di mana Polri dalam kegiatan ini menyediakan booth dengan gabungan 5 satuan kerja, di antaranya yaitu Divisi Humas Polri, Korlantas Polri, Korps Brimob Polri, SSDM Polri, dan Bareskrim Polri. Dan nanti kami akan terus menyampaikan informasi selanjutnya terkait dengan pelaksanaan Indo Defense 2025 Forum and Expo ini. Baik, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Noldi, kembali ke Anda. Terima kasih Atia Numa atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Polsek Dusun Tengah, Polres Bartim gelar baksos dan bansos untuk lansia sebatang kara di Desa Netampin, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Bribda Paula Christine, personel Humas Polda Kalimantan Tengah akan memberikan informasi selengkapnya. Selamat pagi dan salam presisi. Pemirsa, dalam rangka mendukung program Satu Hari Satu Kebaikan, Polsek Dusun Tengah Polres Barito Timur melaksanakan kegiatan bakti sosial dan penyaluran bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan di wilayah hukumnya. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam rangka mendukung program Satu Hari Satu Kebaikan yang digagas oleh Kapolres Barito Timur atau Bartim, jajaran Polres Bartim melalui Polsek Dusun Tengah melaksanakan kegiatan bakti sosial dan penyaluran bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan. Inisiatif ini menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kegiatan kemanusiaan tersebut berlangsung di rumah milik Nini Liana, seorang lansia yang hidup seorang diri di RT 1 Desa Nentapin, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur. Lokasi ini dipilih berdasarkan informasi dari masyarakat setempat mengenai kebutuhan akan bantuan. Dalam kegiatan ini, personel Polsek Dusun Tengah tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga secara langsung melakukan pembersihan lahan pekarangan rumah milik Nini Liana. Aksi ini merupakan bentuk kepedulian sosial yang mendalam terhadap warga lanjut usia yang hidup sebatang kara, sekaligus memberikan dukungan moral dan material berupa paket sembako yang diserahkan langsung kepada Nini Liana. Kegiatan ini adalah refleksi dari filosofi Polri yang mengabdi kepada masyarakat. Kegiatan kemanusiaan ini diikuti oleh beberapa personel Polsek Dusun Tengah, antara lain Ibtu Abadi Rohmat selaku Wakapolsek, Aibtu Salmon Tarigan selaku Kanit Binmas, Aibda Salasa Pihawiani selaku KSPKT, Bribka Gunanto selaku Kanit Samapta, Bribka Samrulaji selaku Lesium, dan Bribtu Lutfia selaku Babin Kamtimas Desa Netampin. Melalui program ini, Polres Bartim berharap dapat terus menebarkan kebaikan, menjalin kedekatan emosional dengan masyarakat, serta memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas sosial di tengah-tengah warga. Dari Humas Polres Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Akan segera kembali, tetaplah bersama kami.